Kejadian menarik terjadi seusai AS Roma menang 2-1 atas Spezia di Stadio Olimpico pada laga terakhir Liga Italia 2022/2023, Senin, tanggal 5 Juni tahun 2023. WIB, manajer Jose Mourinho ditanyai oleh seorang fans di stadion mengenai masa depannya bersama Giallorossi. Mourinho yang ketika itu hendak berjalan keluar lapangan, ternyata mendengar teriakan tersebut. Ia kemudian menatap ke arah tribun penonton. Tanpa mengatakan sepatah kata, Mourinho memeragakan gestur jari telunjuk menunjuk-nunjuk ke bawah. Ia terus berlalu dari lapangan setelahnya. Banyak yang menafsirkan bahwa gestur tersebut menunjukkan bahwa Mourinho masih akan bertahan di Roma hingga musim 2023/2024. Ya, Mourinho memang masih punya kontrak hingga 2024. Jadi kalau dirinya tidak menerima tawaran klub lain, Mourinho dipastikan tetap bertahan. Kendati begitu, ada satu faktor yang sebetulnya membuat Mourinho tidak betah di Roma. Ia merasa dana transfer tim terlalu kecil untuk bisa kompetitif di banyak kompetisi. Sekarang media Prancis, L'Equipe mengklaim bahwa pemilik PSG di Qatar tidak yakin dengan gagasan dari Luis Campos. Campos diyakini sudah menerima perintah untuk menghentikan negosiasi dengan Jose Mourinho. Ini tentu sebuah kabar baik untuk fans AS Roma yang memang berharap Jose Mourinho bertahan di tim. Beberapa laporan dari media internasional menyebutkan alasan pemilik PSG enggan bekerja sama dengan Jose Mourinho. Mereka menganggap strategi Jose Mourinho terlalu kuno dan tidak selaras dengan sepak bola modern. Tingkah lakunya setelah final Liga Eropa melawan Sevilla, di mana dia kecewa terhadap kepimpinan wasit Anthony Taylor, turut mendapat nilai buruk di mata petinggi PSG. Sebaliknya, kini muncul nama baru dalam bursa pelatih PSG musim depan. Diyakini mereka mengincar sosok Julian Nagelsmann, yang dipecat oleh Bayern Munich dan dikaitkan dengan Napoli. Tapi buat Napoli, gaji sosok Nagelsmann terlalu tinggi. Ini bisa dimanfaatkan betul oleh kubu PSG. AS Roma berbenah, kini mengarah ke struktur manajemen. Jose Mourinho inginkan direktur baru. Kehadiran pejabat baru diharapkan Jose Mourinho bisa membantunya dalam manajemen harian di AS Roma. Nama Francesco Totti jadi perhatian, kabarnya akan kembali ke AS Roma. Akan tetapi, dia juga mengeluh tentang banyak tanggung jawab yang dimilikinya di ibu kota. Sky Sport Italia segera menyoroti bahwa yang spesial ingin klub mempekerjakan direktur baru untuk musim depan. Mau berhubungan baik dengan Thiago Pinto, tetapi rekan senegaranya tampaknya tidak dapat menyelesaikan tugas yang diinginkan pelatih. Dia berharap direktur tidak hanya menghubungkan tim dan klub, membantunya dengan manajemen harian di Trigoria dan hubungan dengan media. Menurut calciomercato.com, legenda klub Zbigniew Bonik dan Francesco Totti adalah dua kandidat potensial untuk peran tersebut. Meski tak berhasil di final Liga Eropa, Dybala senang mereka bisa menang atas Spezia di Serie A Liga Italia. Kemenangan AS Roma di Serie A ini, menurut Dybala pantas untuk dirayakan para penggemarnya. Fans luar biasa, sulit untuk mendukung tim setelah kalah di final, ucapnya. Mereka telah mendukung kami sepanjang musim dan mereka pantas merayakan langkah ini, lanjutnya. Bangga dengan pencapaian tersebut, Dybala rupanya tak ambil pusing dengan masa depannya di AS Roma. Di mana kontrak Dybala di AS Roma akan berakhir 2 tahun lagi. Paulo Dybala bergabung dengan AS Roma sebagai agen bebas di musim panas lalu. Ia menandatangani kontrak 3 tahun dengan AS Roma. Sekarang ini Dybala baru memasuki tahun pertama di AS Roma. Dalam kontrak tersebut, Dybala memiliki klausul rilis ganda yang termasuk dalam kesepakatannya di Stadio Olimpico. Klausul yang pertama senilai $20 juta berlaku untuk klub Serie A Liga Italia. Agen Paulo Dybala telah tiba di ibu kota dan diperkirakan akan mengadakan pembicaraan dengan Direktur AS Roma Thiago Pinto mengenai masa depannya, yang mungkin terkait dengan Jose Mourinho. Pemain berusia 29 tahun itu tiba sebagai agen bebas musim panas lalu setelah meninggalkan Juventus dan kontraknya berjalan hingga Juni tahun 2025. Tetapi ada klausul pelepasan yang diyakini ditetapkan sebesar €20 juta untuk tim Italia dan hanya €12 juta untuk klub di luar Serie A. Meski banyak masalah cedera, ia masih berhasil menyumbangkan 17 gol dan 8 assist dalam 37 pertandingan kompetitif. Dia juga membantu Roma mencapai final Liga Eropa, yang kalah dari Sevilla dalam adu penalti.
Menurut beberapa sumber termasuk calciomercato.com dan Sky Sport Italia, agen Jorge Antun sudah berada di Roma dan akan berada di tribun Stadio Olimpico untuk musim malam ini lebih dekat melawan Spezia. Sebuah pertemuan diatur dengan Direktur Olahraga Thiago Pinto awal pekan depan. Masa depan Dybala dapat dikaitkan dengan Mourinho, yang juga sedang menunggu pembicaraan dengan pemilik klub keluarga Friedkin. Ada cara untuk membatalkan klausul rilis dan itu adalah dengan menaikkan gajinya dari bersih 4,5 juta euro per musim saat ini menjadi 6 juta euro. Kubu AS Roma sangat geram kepada Anthony Taylor yang memimpin laga final Liga Eropa. Pelatih Jose Mourinho sampai mengejarnya ke tempat parkir. Adapun sejumlah tifosi menyerangnya di bandara. Kepemimpinan wasit asal Inggris itu dinilai Mourinho sangat memalukan dan merugikan Roma. Hal itu diamini para tifosi dan pemain I Giallorossi. Kebencian yang ada pun lantas menumbuhkan dendam kesumat. Hal itu terlihat jelas saat AS Roma menjamu Spezia pada Giornata Pamungkas Serie A tahun 2022-23, Senin, tanggal 5 Juni tahun 2023, dini hari WIB. Para tifosi Roma menunjukkan kebencian kepada Taylor. Mereka antara lain membentangkan spanduk bertulisan, Taylor fucking same. Ada pula yang menyinggung soal penalti yang tak dihadiahkan sang wasit kepada Roma pada final melawan Sevilla tersebut. Dendam kesumat itu bukan hanya jadi milik para tifosi AS Roma. Para pemain I Giallorossi pun demikian. Salah satunya Nikola Zalewski yang mencetak gol pada laga melawan Spezia. Zalewski menuding Anthony Taylor sebagai orang yang menggagalkan Roma ke Liga Champions. Tentu saja, itu tak diungkapkan secara terbuka. Dia menyampaikannya secara implisit dalam pernyataan selepas pertandingan. Seiring musim berjalan, kami telah bekerja dengan baik dan bisa lolos ke Liga Champions. Kemudian ada seseorang atau sesuatu yang mencegah kami melakukan hal tersebut, urai Zalewski kepada DAZN seperti dikutip Football5star.com dari Roma News. Kans Roma ke Liga Champions dengan finish di 4 besar Serie A sudah tertutup beberapa waktu lalu. Satu-satunya kans mereka adalah lolos sebagai juara Liga Eropa. Namun, hal itu gagal dicapai karena kalah adu penalti dari Sevilla dalam laga yang diwasiti Taylor. Paulo Dybala menjadi pahlawan AS Roma setelah mencetak gol menit 90 lebih 1 detik ke gawang Spezia yang menjamin Giallorossi bermain di Liga Eropa musim depan. Roma secara dramatis menyingkirkan Juventus yang pada jam sama, Senin dini hari, 5/6 menang atas Udinese di kandang tim lawan, berkat gol tunggal Federico Chiesa. Tapi 3 poin bianconeri hanya memberi mereka 62 poin, kalah 1 dibandingkan 63 poin Giallorossi. Kelvin Amian merupakan pemain Spezia yang menjatuhkan 1 pemain Roma di dalam kotak dan sebagai akibatnya ia diusir wasit untuk kartu kuning kedua dan sekaligus pemberian penalti bagi skuad Lorenzo Pellegrini dan rekan-rekannya. Sebelumnya Nikola Zalewski membalaskan gol cepat menit ke-5 dari Dimitrios Nikolaou untuk menyamakan skor 1-1 pada akhir babak pertama. Pertandingan di Olimpico ini berjalan sampai menit ke-12 injury time, namun tidak ada gol tambahan. Skor akhir 2-1 dan Roma lolos ke Liga Eropa, kompetisi yang gagal mereka menangkan musim ini, kalah adu penalti oleh Sevilla di partai puncak, tanggal 1 Juni tahun 2023 lalu. Sekian Sohib Galeri Sepak Bola, dukung channel ini, dengan cara subscribe dan like videonya. Sampai jumpa di berita khusus AS Roma berikutnya. Wassalam, terima kasih.